Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Al-Fatihah bi sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi wa ikhwanihi minal anbiya mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabat tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qalidihim awliya syuhada sholihin wa syuhadatil muhaqqiqin wa ulama amilin musyaddiqin kan sabr rahman kaimin irfan asyhadu miyati ra'i syai'i azami Aimarus Ali warislak wali jamiatil nandatul ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari warislak wali jamiatil Muhammadiyah kama halan wa rohi abaina wa ummahatina wa azwajina wa ahli baitina wa amwati hadil qaryah muslimin wal muslimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa damana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Bayanu anna tarkat tadawi qad yuhmadu fi ba'dil ahwal wa yadullu ala quwwati tawakkul wa anna dzalika la yunaqidu fi'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan malam ini kita akan menjelaskan bahwa meninggalkan berobat atau tidak berobat kadang-kadang dalam kondisi tertentu itu termasuk perbuatan terpuji baik dan menunjukkan kepada kuatnya tawakal. Dan meninggalkan tadawi berobat itu tidak merusak kepada perbuatan Rasulullah, mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya dari uraian minggu yang lalu kita juga sudah bisa membaca, bisa memahami ya, bahwa ada kalanya kita harus berobat, ada kalanya sebaiknya berobat, ada kalanya sebaiknya tidak berobat, gitu ya. I'lam anal ladzina tadawu minas salaf la yanhasirun. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berobat dari kalangan ulama salaf. Salaf itu artinya kuno. Jadi ulama salaf atau orang salaf adalah orang-orang kuno. Nah, ulama itu nanti dibagi dua, Pak. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf itu adalah yang oleh Nabi dikatakan bahwa manusia ini sebaik-baik manusia adalah korni, orang yang hidup di kurun aku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi itu, yakni kalau orang yang hidup kurunnya Nabi berarti sahabat. Kemudian sesudah sahabat yaitu tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian
yang mengiringi mereka, tabi'in, yakni tabi'in. Ya, nah, itulah ulama yang mendapat jaminan baik dari Rasulullah, ulama baik. Nah itu mereka disebut ulamanya ulama salaf, orangnya orang-orang salaf. Nah sesudah tabi'in disebut kholaf, ulama modern. Ya, nah, adapun ada sebutan apa namanya madzhab salafi, gitu ya. Bukan berarti mereka itu orang salaf, bukan ya. Cuma ngikutin apa namanya amaliyahnya orang salaf. Jadi penganut paham ulama salaf katanya, gitu ya. Ya boleh-boleh aja lah. Orang mengatakan saya adalah pengikut sahabat, ya boleh aja. Saya bilang saya ini camat, boleh nggak saya ngomong gitu Pak? Nah, tinggal masalahnya Bapak percaya apa enggak, gitu doang. Ya bener nggak saya ini camat? Jadi kalau orang mengatakan kami adalah salafi, sah-sah saja boleh. Cuma masalahnya ini benar-benar salafi atau salaf-salafian, gitu. Yang dimaksud salaf itu apakah memang penganut paham salaf atau salaf itu singkatan dari salah pilih? Nah, gitu juga gitu. Nggak tahu ya. Itu jawabannya. Nah, ini wa kullu khairun fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu akan diperoleh dengan sebab mengikuti ulama salaf. Dan setiap kejahatan itu karena mengikuti kebid'ahan yang dilakukan ulama khalaf. Jadi kalau 300 tahun berarti Pak, karena satu kurun itu 100 tahun. Suatu hari ada seorang anak datang menghadap Rasul, dibawa oleh bapaknya, di bayi. Ya, biasa sahabat kalau punya anak datang menghadap Rasul minta ditahnik, ya. Kalau ada madu, kalau ada korma pakai korma, dimama dulu sama Rasul, terus dirangit-rangitnya. Kalau enggak madu, gitu. Belajar ngisep karena dia mau netek gantinya. Nah kemudian diberi nama, gitu. Kita makanya jangan heran kalau di daerah santri biasanya itu di sekampung, ya orang kalau punya anak datang ke kiai minta kasih nama ke kiai. Insya Allah lah kiai mah nggak bakal ngasih nama asal, ya. Nah jamaah Allah, ketika melihat anak itu Rasulullah mengatakan begini, ini anak nanti umurnya 1 kurun, gitu, ya 1 kurun katanya. Nah maka dicatat itu, ya. Kalau sekarang sih lahir tanggal sekian, hari anu tahun sekian, coba 1 kurun itu berapa lamanya? Ya, maka si bapaknya nanti pesen sama anaknya yang lain, nanti kalau umpamanya saya mati, coba nih Rasul pernah mengatakan berkaitan dengan anak ini umurnya 1 tahun. Ternyata Pak, itu anak itu mati pas umurnya 100 tahun. Oh kalau gitu berarti 1 kurun itu 100 tahun, 1 abad, gitu ya. Nah jamaah Allah, itu adalah 1 kurun. Ya, dan di antara ulama salaf adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini orang-orang ulama-ulama yang ada di kurun salaf ini, Pak. Maka kalau kita ngikuti ulama yang 4 ini, kalau NU kan 4-4-nya diikutin Pak, ya. Maka berarti kita ini salafi, gitu. Cuma kita enggak mendeklarasikan, enggak menyatakan, enggak ngaku-ngaku, gitu, enggak penting bagi kita apakah saya ini, yang penting saya mengikuti, disebut itu silahkan, enggak terserah, itu Pak. Ya, makanya kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, insya Allah berarti kita ngikut ulama yang dapat jaminan baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Udah, makanya jangan tertarik lah dengan pendapat-pendapat sekarang orang begini yang beda dengan Imam Syafi'i. Nah ya,
silahkan. Ya, tetap saya dengan madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki gitu. Jamaah Allah ya. Jamaah. Nah ini para ulama-ulama atau orang-orang salaf layan hasirun, enggak terhitung di kalangan mereka ini yang pada berobat jamaah minal akabir. Tapi juga banyak ulama-ulama besar di kalangan salaf yang mereka tidak mau berobat. Jamaah Allah ya. Jadi ada yang berobat, ada yang tidak berobat. Tentu, Allah, kita ini nggak mungkin melakukan sesuatu kalau itu bukan pilihan kita, ya kan? Ya, sampean datang ke sini karena pilihan sampean ingin ngaji. Orang nggak mau ngaji punya alasan. Ya, saya udah ngajinya di sono nggak cocok sama Ustaz Jazili, gitu ya. Ya ada alasan, entah alasan itu benar atau tidak benar, yang jelas pasti ada alasannya. Nah, namanya ulama nggak mungkin alasannya nggak baik, mesti baik, Pak. Farubbama yadunnu anna dzalika nuqsanu yudunnu anna dzalika nukson. Tapi seringkali diduga bahwa itu bisa mengurangi. Li'annahu law kana kamalan la taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya tidak berobat itu, ya, itu adalah sempurna, menunjukkan kesempurnaan iman seseorang, kesempurnaan akhlak seseorang. Pasti Rasulullah yang paling hebat imannya, yang paling mulia akhlaknya akan meninggalkan itu. Nah, karena apa? Idla yakunu halu ghairi fitawakul akmala min hali. Karena tidak mungkin keadaan orang selain Nabi dalam masalah tawakal, ya, itu lebih sempurna, enggak mungkin. Nah, Nabi ini makhluk pilihan Allah kok, enggak ada makhluk semulia Nabi, enggak ada. Maka dalam segala hal Nabi pasti terbaik. Nabi berobat itu adalah baik. Tapi kok ada ulama yang menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, kok enggak ngikuti Nabi? Jamaah Allah, tidak semua Pak yang dilakukan oleh Nabi itu harus dilakukan oleh umatnya. Enggak semuanya Pak. Ya, yang harus dilakukan itu kalau kita bisa melakukannya. Makanya tempo hari saya katakan begini, perhatikanlah. Rasulullah punya istri 11, apa boleh umatnya istri 11? Enggak boleh. Kenapa? Enggak mungkin ada umatnya mampu berbuat adil kepada istrinya yang 11. Enggak mungkin Pak. 4 aja dibatasi, itu cuma 4, itu pun jarang Pak yang bisa begitu. Jangankan kita lah, kiai aja banyak yang sulit untuk bisa adil, ya. Walantas tatimu anta dulu bainan nisa wala kharustum. Nggak akan bisa kamu berbuat adil, kata Allah, di antara istri-istri kalian walaupun keinginanmu besar kayak apapun berbuat adil. Enggak. Itu jamaah Allah. Nah, makanya dibatasi cuma 4, nggak boleh lebih dari 4, 9 gitu, nggak boleh. Kecuali mengikuti madhab yang subur, nah baru boleh. Madhabnya yang subur tuh berapa? 9 atau 10? 9. Ini yang benar 10 apa 9? 9. Dia asal bunyi aja dia. Ya, itu jamaah rahimakallah.
Lihat dalam sholat, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yang dilihat apa? Perbuatan, Pak. Perbuatan. Khusyuk kelihatan enggak? Enggak kelihatan khusyuk, Pak. Jadi nggak perlu ditiru kalau khusyuknya Nabi. Tidak wajib meniru. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa sholat kayak Nabi. Makanya Nabi tidak mengatakan shollu ka sholati, sholatlah kalian seperti sholatku. Nggak mungkin Nabi mengatakan begitu, Pak. Kenapa? Karena nggak mungkin ada umatnya yang bisa sholat seperti sholatnya Nabi. Ya, jangankan kelas kita, Pak. Sayyidina Ali, kata Rasulullah, Ali, kamu kalau bisa sholat khusyuk tak kasih hadiah sorban. Itu. Wah, senang banget Sayyidina Ali. Sholat sunnah 2 rakaat. Dari awal sampai akhir, ya. Begitu tahiyat, dia ingat akan hadiah Rasul nih. Seandainya yang dihadiahkan itu katanya sorban yang atunya lagi, oh senang banget saya. Itu, Pak. Lagi tahiyat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kata Rasulullah. Gimana Ali? Apa kamu sholat khusyuk dari awal sampai akhir? Kalau sidik yang ditanya, alhamdulillah Rasulullah khusyuk, kan begitu, Pak. Ya, udah. Yang penting dapat sorban, kan gitu. Tapi Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah dari awal, alhamdulillah saya khusyuk sholat itu. Tapi begitu tahiyat saya ingat dengan pemberian jenengan. Lalu dalam hati kalau seandainya sorban yang satu lagi yang dikasih, malah senang banget saya. Kelas Sayyidina Ali, Pak. Apalagi kelas kita, ya. Mau sholat ada kecoa lewat di kaki aja pakai loncat. Tuh. Jadi sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, bukan seperti sholatku. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka ulama itu senang dengar ayat ini, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Jadi bukan fi sholatihim tapi an sholatihim. Kalau orang ngerti gramatika bahasa Arab paham betul. Oh, berarti ini sholat ini nggak wajib khusyuk. Sebab apa? Kalau wajib siapa yang diterima sholatnya kita? Ya, makanya di situ an sholatihim sahun. Baik, jamaah Allah. Wa qad ruwiya an Abi Bakrin radhiyallahu annahu qila lahu law da'awna laka tabiban. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya ketika beliau ini sakit dikatakan kepada beliau, ya, seandainya kami katanya panggilkan untuk Anda seorang dokter bagaimana? Ya, minta izin ya. Tuhan katanya saya panggilkan dokter ya. Apa kata beliau? Faqala at-tabib qad nadhar ilayya wa qala inni fa'alun lima yurid. Dokter itu melihat aku dan dia mengatakan sesungguhnya aku melakukan apa yang aku inginkan. Maksud orang sih kan mau manggilin dokter, Pak, dokter manusia yang ngobatin. Tapi kata sahabat Abu Bakar, dokter itu tahu saya, melihat saya, dan dia mengatakan aku melakukan apa saja yang aku inginkan. Yang dimaksud oleh sahabat Abu Bakar, dokter itu siapa? Dokter itu mengetahui aku dan dia mengatakan inni fa'alun lima yurid. Jadi yang dimaksud dokter oleh Abu Bakar adalah Allah. Karena wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim,
dialah yang menyembuhkan aku. Allah Subhanahu wa taala pencipta dokter lebih hebat dari dokter. Artinya apa? Dia nggak mau berobat, sahabat Abu Bakar. Apa sahabat Abu Bakar itu salah, Pak? Nggak niru perbuatan Rasul? Nggak mungkin, nggak mungkin. Lalu apa? Kenapa sahabat Abu Bakar nggak mau berobat? Kemudian wakilah di Abi Darda. Sahabat Abi Darda juga dikatakan kepada Abi Darda fi marodi dalam sakitnya, matastaki, apa yang Anda keluhkan? Qala dunubi, yang aku keluhkan dosa-dosaku. Kata yang gitu. Ya, yang ngadunya adalah dosaku, bukan penyakitku. Nah, bukan penyakitnya, tetapi dosa. Berarti ada sesuatu yang menyibukkan dia sehingga nggak kepikiran untuk berobat fisik, karena yang dia pikirkan adalah bagaimana ini memikirkan dosa. Fama tastai, lalu apa yang kau inginkan? Katanya saudaraku Widarda. Faqala maghfiratu rabbi, yang aku inginkan adalah ampunan dari Tuhan. Jadi bukan kesembuhan penyakitku, ampunan atas dosa-dosaku. Qalu ala nad'u laka tabiban. Lalu mereka bertanya lagi, bolehkah katanya kalau kami panggilkan untuk Anda seorang tabib? Jawabnya, at-tabib amrodoni, tabib itu yang membuat aku sakit. Kata Abi Darda, tabib itu yang membuat aku sakit. Kembali lagi sama dengan Abu Bakar, yang dimaksud tabib oleh sahabat Abi Darda adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan begini, Pak. Kalau di kalangan kita kan berobat sudah biasa. Selalu kita berobat. Ketika melihat ada kiai enggak mau berobat, nah maksud saya ini, Pak, jangan menyalahkan ulama yang enggak berobat lalu mengatakan katanya ulama. Ulama itu suatu nasarannya kan pasti Nabi. Masa Nabi berobat dia enggak mau berobat? Ulama apa gitu? Nah, jangan ke sana kita, Pak. Ya. Wakilah li Abi Dzar juga pernah ditanyakan kepada sahabat Bidar, seorang sahabat yang sabarnya luar biasa. Bidar ini, Pak, kalau cuma istrinya cerewet. Bidarnya Bidar, istrinya tukang apa? Ngomel. Jangan dijadikan alasan, ya. Alah, Bidar aja bininya begitu, apalagi bini gua. Dibiarin aja, ya. Kata bininya gitu ya, ini ya Bidar aja, bini ya sahabat begitu, masa saya katanya nggak boleh. Ya, jangan ke situ nirunya. Hanya satu hari sahabat Abidar dulu bentar ya. Abidar ini karena bininya suka ngomel-ngomel, lama-lama kan kalau diomelin pegel juga, Pak. Ya, dia datang menemui sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, zaman khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang ke rumah sahabat Umar tujuannya meminta nasihat, minta fatwa, apakah sebaiknya istrinya saya ceraikan, diceraikan, ganti istri lain yang enggak doyan ngomel, atau lebih baik bersabar, ya, menerima nasib buruk punya bini dengan ngomel. Nah, berangkatlah dia ke rumahnya khalifah. Begitu mau ketok pintu, mau mengucapkan salam, dia dengar sahabat Umar lagi diomelin sama bininya. Khalifah nih, Pak, presiden kalau sekarang sila, Pak Jokowi diomelin ibu siapa? Bininya siapa? Diomelin gitu kan. Kata sahabat Abidar, lah, gua kesini kan mau minta fatwa kepada beliau, ya, mengenai bini gua yang tukang ngomel. Apa saya ceraikan, apa biar saya sabar aja?
Malah khalifah juga diomelin ya. Ya kalau khalifah aja bininya begitu, apalagi bini gua, gitu kan dalam hatinya dia. Oh, berarti ini jawaban dari Allah, gitu. Ini jawaban dari Allah, aku harus sabar. Gitu. Ya udah nggak jadi Pak, minta fatwa, pulang Nabi Dar. Rupanya sahabat Umar ada firasat. Ini kayaknya ada tamu nih gitu ya. Jadi dia keluar, dilihat ada orang. Siapa itu? Katanya. Saya, tanya Khalifah, Amirul Mukminin, Abi Dar. Sini Abi Dar, sini. Ada apa? Gitu. Duduk. Ada hajat apa? Sampaikanlah. Saya jadi nggak enak katanya ngomongnya. Itu nggak enak. Nggak enak kenapa? Sampaikan aja. Biasanya sahabat kan minta ini, minta itu Pak, kebutuhan hidup ya. Begini katanya Khalifah, ya. Saya sebenarnya datang ke sini mau minta fatwa mengenai istri saya ini doyan suka ngomel. Ya, kalau dia ngomelin mulu kan lama-lama pegel juga. Jadi saya datang ke sini mau minta fatwa. Apakah sebaiknya saya ceraikan? Lalu cari penggantinya yang nggak doyan ngomel, atau biar saya sabar saja. Tapi begitu saya mau ketok pintu mau mengucapkan salam tanpa ada niat nguping katanya Tuhan, saya dengar Tuhan lagi diomelin sama bini Tuhan, gitu ya. Bininya sahabat Umar dibalik apa namanya hordeng, ngomong apa lagi gua? Kira-kira begitulah Pak. Nggak ada di kitabnya nih kali ini, nggak ada nih, ya nggak ada. Itu. Jadi saya pikir ya barangkali inilah jawaban dari Allah. Kata sahabat Umar gini, Abi Dar, sebenarnya tugas istri itu kan cuma satu, bakti sama kita. Yang lainnya bukan tugas dia. Masaknya, nyucinya, semuanya itu bagian kita. Sebenarnya tugas kewajiban kita. Tapi coba semua diambil alih sama istri kita kan, nyucinya, masaknya, ngurusin anak, dan sebagainya. Begitu, padahal bukan kewajiban dia. Sudahlah, hitung-hitung omelan itu bayarannya. Gitu deh. Bayarannya gitu Pak. Bayaran atas perbuatan kita yang diambil sama dia. Gitu. Nih, sahabat Abi Dar, wa qad ramadat ainah. Waktu itu beliau lagi sakit mata, lau dawaituhuma wan, ya coba obatinlah itu katanya kedua mata Anda. Qala inni anhuma masyghul, kata dia, aku ini nggak ada waktu buat ngobatin ini, mikirin ngobatin mata, nggak ada waktu, terlalu sibuk katanya aku. Fakilah lau sa'altallah ta'ala yuwafi'aka, ya kenapa sih Anda nggak minta coba sama Allah biar Allah menyembuhkan katanya penyakit Anda. Faqala as'alu fima huwa ham ala alayya minuma, aku memang minta kepada Allah, tapi bukan ini yang aku minta, yang jauh lebih penting dari kesembuhan mataku. Itu apa? Minta supaya afiatnya hati, ya, dan terhapusnya, diampuninya segala dosa. Itu jauh lebih penting daripada ini. Nah, itu adalah sahabat Abi Dar Al-Ghifari, ya. Kemudian masih banyak lagi jamaah rahimallah. Contoh-contoh lain kita akan lihat sekarang. Fanaqulu inna litarkit tadawi asbaban, sesungguhnya dalam meninggalkan berobat itu ada beberapa sebab. Yang pertama, ayyakunal marid minal mukashifin. Pertama, orang yang sakit itu termasuk kelompok orang yang kasaf. Kasaf itu Pak, orang yang tabirnya sudah tersimpang, dibuka oleh Allah sehingga dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, melihat hal yang gaib, malakut.
Rasulullah SAW ketika berjalan dengan sahabat lewat kuburan, tiba-tiba Rasulullah berhenti, mematahkan pelepah korma dibelah dua, ditancapkan di dua kuburan. Ada apa Rasulullah? Kata sahabat, aku lihat ada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah. Bukan karena dosa besar. Yang satu karena tukang ngadu domba, ngadu sono, ngadu sini, gitu tuh. Yang keduanya kalau pipis kagak cebok. Nah, ini jamar Allah. Jadi apa namanya, bau, ya. Kadang-kadang ziarah pergi kemana, ya. Kalau mau kencing di ban mobil gitu aja, udah gitu setil deh. Masukin lagi. Lah itu kan bagaimana celananya kena najis? Bagaimana dengan sholatnya? Ya Allah, harus perhatikan masalah toharoh ini, ya. Nah, itu ya. Dari mana Rasulullah bisa tahu? Itulah namanya kasab tersimbak. Tersimbak ini apa? Hijab. Jadi ketika hijab ini tersimbak, terlihat oleh Rasulullah. Kita tidak, kenapa? Masih ada hijabnya. Hijab itu apa? Jamaah Allah. Hijab itu satu adalah karena dosa. Itu jamaah Allah. Kedua karena hubud dunia, cinta dunia. Makanya orang kalau mau mati Pak, itu bisa melihat ruh ketika dicabut nyawa. Kenapa? Karena hubud dunianya hilang. Hubudnya cinta dunia hilang ketika orang cabut nyawa. Biar dia tidur di apa namanya, kasurnya duit semua, udah nggak keingetan nama dia, udah nggak inget, ya. Hilang, karena hilang maka terbukalah sehingga bisa melihat ruh. Kita lagi hidup begini kayak apapun nggak mungkin bisa melihat ruh. Gitu. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu lihat orang dicabut nyawa, maka pejamkan matanya, ya, sambil baca Bismillah ala millati Rasulillah, karena mata itu melihat kemana arahnya ruh ketika dicabut. Itu melihat, ya Allah. Ya, yang ketiganya apa? Ta'assub. Apa ta'assub itu? Fanatik, Pak. Fanatik madhab, fanatik ulama, fanatik kiai. Kita nggak boleh fanatik kepada kiai, Pak. Fanatik pada ulama, pada ustadz, ya. Fanatik kepada nabi, ya jelas wajib. Fanatik Islam, yes. Fanatik madhab, itu nggak boleh. Itu ya. Waqad kusya bi anna inta ajalu wa anna dawala yanfu. Dan sungguh sudah tersibak bagi beliau, ajalnya itu sudah datang, sudah dekat, dan berobat itu nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena sudah tersibaknya hijab, dia bisa mengetahui bahwa ajalnya udah nggak lama lagi. Ngapain saya harus berobat? Mau mati kok. Ya, sahabat Utsman bin Affan ketika diserbu oleh gerombolan ini Pak, yang membunuh sahabat, lagi baca Quran. Lagi baca Quran. Sebelumnya beliau mimpi. Dalam mimpinya itu ketemu dengan Rasulullah. Sahabat Utsman lagi puasa. Puasa terus sahabat Utsman. Dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, Utsman, ya, nanti kamu bukanya bersama aku di surga. Itu bukanya bersama aku di surga. Padahal beliau di dunia, Pak. Nah, siang hari, lah buka kan maghrib, Pak. Berarti kematian itu nggak lama lagi. Ya, kematian. Makanya ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melindungi dia atas perintah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, jagain untuk khalifah. Kewajiban kalian, kewajiban kita untuk melindungi khalifah. Dijagain sama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apa kata Sayyidina Utsman? Jangan wahai cucu
Rasulullah jangan, aku nggak mau, katanya cucunya Rasulullah menjadi korban karena membela aku. Padahal dia apa? Jamarullah nggak mau dia hidup karena pingin buru-buru bisa buka bersama dengan Rasulullah. Jamarullah. Jadi nggak mau Jamarullah. Sahabat Bilal ketika dia sakit, istrinya kemudian, ayo kita berobat. Istrinya Bilal itu adiknya sahabat Abdurrahman bin Auf, Pak. Sahabat terkaya itu Abdurrahman bin Auf. Ya, Bilal mantan budak. Ya Allah. Itu suruh berobat nggak mau. Kenapa? Aku rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Aku rindu bertemu dengan sahabat-sahabatku. Ya nggak mau, takut sembuh lagi, Pak. Berarti nggak ketemu, nggak buru-buru ketemu. Nih alasan kenapa mereka nggak mau berobat. Sekarang apa salah orang seperti ini, Pak? Wong dia aja tahu betul walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan Rasulullah tahu begitu, ya. Jadi sahabat Abu Bakar itu memang sudah kasar, Pak. Ya. Ketika beliau sakit, Jamarullah, beliau berwasiat kepada Siti Aisyah radhiyallahu an dalam masalah warisan. Mereka itu adalah kedua mereka itu adalah saudara perempuanmu, soal Aisyah. Ya. Wa inna makana laha ukhtun wahidah. Padahal sahabat Sayyidina Aisyah waktu itu hanya punya saudara perempuan satu, yaitu apa namanya, Asma. Tapi sahabat Abu Bakar mengatakan, kamu kan punya saudara perempuan dua. Itu waktu itu istrinya sahabat Abu Bakar lagi hamil. Subhanallah. Zaman dulu siapa Pak yang tahu anaknya perempuan atau laki-laki? Ya paling banter ya dukun apa? Dukun beranak kan? Lah kalau bapak-bapak mana tahu? Ya Allah kalau anaknya laki-laki atau perempuan. Tapi ketika orang kasar bisa tahu di dalam kandungan itu anak perempuan atau laki-laki. Di antaranya sahabat Abu Bakar, makanya Abu Bakar pesan kepada Sayyidah Aisyah, ingat Aisyah, ya. Nah mereka ini ya itu adalah dua saudara perempuanmu. Padahal Aisyah punya saudara cuma Asma, satu lagi dalam kandungan. Kan belum jelas yang di kandungan itu laki-laki atau perempuan. Tapi sahabat sahabat Abu Bakar mengatakan itu perempuan. Dan ketika lahir benar lah perempuan. Dari mana kalau bukan karena kasabnya beliau? Jadi kalau beliau tidak berobat itu karena beliau mengetahui ya bahwasanya ajalnya itu nggak akan lama lagi sehingga nggak ada gunanya dia berobat. Toh matinya juga nggak lama lagi gitu Pak. Tapi kapan orang itu mati nggak ada yang tahu. Pamata din nafsun apa namanya? Tidak ada satupun jiwa yang tahu kapan dia mati, gitu. Tapi kalau nggak lama lagi ya tahu ada, gitu ya jamaah. Ini adalah yang pertama. Nanti yang kedua dan ketiganya ya minggu depan deh, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan manakala wafat Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak kita dikumpulkan semuanya di surganya Allah dalam naungan ridho dan maghfirahnya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na sayr amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.